Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung, sehingga terjadi peradangan di lambung saya sampai ke kerongkongan ya. Selain saya terkena asam lambung, karena bertubi-tubi saya mengalami sensasi yang begitu sangat wow ya. Sensasi, beribu sensasi yang saya rasakan sehingga saya terkena gangguan kecemasan, anxiety atau psikosomatis ya teman-teman ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, saya doakan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat, walaupun sekarang lagi berjuang melawan sakit ya, melawan sensasi dari asam lambung. Semoga teman-teman kuat dalam menjalani hari-harinya ya. Mungkin di video sekarang saya ingin sharing ke teman-teman mengenai pola makan ya. Pola makan yang saya terapkan selama terkena asam lambung, gangguan kecemasan, anxiety psikosomatis. Kalau menurut saya ini perlu saya share ke teman-teman karena pola makan ini akan menunjang kesembuhan ya. Pola makan ini akan menunjang kesembuhan teman-teman ya. Tanpa menjaga pola makan, tentunya semua akan percuma ya. Walaupun teman-teman sudah konsumsi obat penekan asam lambung, teman-teman udah konsumsi obat penenang, tanpa menjaga pola makan pun itu semua tidak ada artinya teman-teman. Karena pola makan ini salah satu hal yang sangat penting ya. Bukan untuk orang yang terkena asam lambung doang, tapi untuk semua orang yang sakit ya. Balik lagi ke pola makan, balik lagi ke masalah pencernaan. Pencernaannya bagus, semuanya juga bagus. Kalau pencernaannya jelek, semuanya juga jelek ya. Pada dasarnya kalau misalkan kita dalam suatu rumah ya, misalkan ibu kita atau istri kita memasak makanan tapi terlalu banyak garam, misalkan terlalu asin, kira-kira anak-anaknya, suaminya mau makan apa enggak ya? Tentunya nggak mau menerima. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan keinginan ya. Loh, rasanya asin, terlalu asin, anak-anak nggak jadi mau makan. Kalau udah nggak mau makan, apa yang akan terjadi ya? Misalkan nggak mau makan, apa yang terjadi? Misalkan lemes ya, jatuhnya sakit. Nah, seperti halnya dengan organ tubuh kita ya, organ tubuh kita. Nah, lambung kan dapur ya. Lambung fungsinya sangat berat sekali ya, fungsinya mencerna makanan, menyimpan makanan. Disitulah makanan tersebut nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh lewat darah bareng dengan oksigen. Makanya ketika pencernaan kita bermasalah, seperti semuanya itu merasakan sensasi ya. Dari yang namanya kaki merasakan sensasi, tangan merasakan sensasi, apalagi di perut ya, karena lokasinya di situ. Dada merasakan sensasi. Nah, apalagi pikiran kita ya, otak kita yang butuh nutrisi setiap hari ya. Sebelum kita masuk ke videonya, saya angkat cerita dulu nih, menceritakan tentang anak saya yang pertama ya. Kakinya terkena pecahan pecahan lantai. Kakinya terkena pecahan lantai, berdarah, berceceran di mana-mana. Dia panik teman-teman, dia panik. Kondisinya belum makan ya, kondisinya belum makan, dia panik. Dan apa yang terjadi? Karena dia nggak punya energi karena belum makan, dia panik. Yang terjadi adalah tubuh dia lemas, gemeteran, bibirnya pucat seperti mau pingsan, kepalanya pusing, mual ya. Kepalanya pusing, perutnya mual teman-teman. Kenapa saya bercerita seperti itu? Ibaratnya kita kondisinya otak kita tuh selalu cemas ya. Penyebabnya tuh cemas ya. Anak saya itu terlalu cemas, terlalu takut, membayangkan darah. Padahal itu nggak apa-apa, lukanya tuh dikit banget. Cuman karena dia panik, deg-deg jantungnya berdetak kencang, darah keluar terus.
lukanya sedikit, rasa sakit pun sedikit, hanya perih biasa, tapi apa, sensasinya sampai keringet dingin, kayak mau pingsan, ininya biru. Karena apa? Sudah tidak ada, belum ada energi karena belum makan ya. Untungnya istri saya langsung ngabarin, saya lagi kerja pada saat itu, langsung ngabarin, wah ini anaknya mau pingsan, tadi kena pecahan keramik, kata istri saya begitu. Langsung kasih dia nasi, kasih dia madu ya. Makan nasi awalnya nggak mau karena mual ya, paksain minum madu dulu, minum madu mau, energinya mulai pulih, bangkit kembali teman-teman. Nah, kenapa saya bercerita seperti itu? Nah, lukanya biasa, tapi sensasinya menjadi luar biasa jikalau kita panik, jikalau kita terlalu khawatir dengan keadaan itu teman-teman. Seperti halnya orang yang terkena anxiety, psikosomatis itu sama seperti itu. Tubuhnya, lambungnya sebenarnya nggak apa-apa, sudah hanya radang ya, hanya merahnya ya karena asam lambung meningkat karena makanan dan pola pikir yang kurang benar, terlalu khawatir ya. Buktinya kalau kita terlalu khawatir tuh bisa mual karena langsung berhubungan dengan lambung, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kunci utama selain pola makan juga pola pikir teman-teman harus dirubah. Jangan mengkhawatirkan terlalu berlebihan, jangan mencemaskan sesuatu yang berlebihan. Berpikirlah wajar, berpikirlah logika teman-teman. Logikanya gini, saya lemas nih ya, saya tiba-tiba lemas misalkan, nah kenapa saya lemas? Padahal saya sudah makan. Karena teman-teman pencernaannya belum maksimal ya, penyerapan nutrisinya belum maksimal. Makanya kalau makan itu kalau bisa dibanyakin lauknya ya. Nasinya biasa standar tapi ada sayur, ada daging. Mas, tapi kan orang yang punya asam lambung susah untuk memilih makanan ya. Sebenarnya nggak susah, yang bikin susah itu pikiran teman-teman. Saya juga dulu mengalami yang namanya susah untuk memilih makanan, bingung mau makan apa nih, makan ini kumat. Bahkan yang pertama ketika di awal kena ya, saya konsumsi bubur teman-teman. Konsumsi bubur tanpa santan, bubur doang, hanya dikasih garam, tapi asam lambung masih meningkat, masih keluar, masih muntah cairan asam. Padahal kan bubur lunak kan. Berarti bukan karena makanan doang ya asam lambung keluar itu ya, bukan karena makanan doang ya. Asam lambung tetap keluar walaupun makannya hanya bubur. Di situ saya berpikiran makan bubur aja saya sensasinya begini, apalagi makan nasi. Akhirnya saya makannya bubur selama 1 minggu, berat badan turun, pikiran kacau, tambah turun lagi berat badannya ya. Jadi pola makan yang pertama itu waktu parah-parahnya memang saya konsumsi bubur ya. Konsumsi bubur itu selama 1 minggu ya. Akhirnya saya rubah. Kenapa sih saya harus konsumsi bubur? Kenapa nggak nasi aja gitu kan? Kalau bubur kan masaknya terlalu lama ya. Kandungannya di dalam nasinya jadi berkurang ya, karena sudah menjadi bubur. Kurang lah, nutrisinya kurang ya. Kenapa nggak nasi aja? Akhirnya saya berpikiran, oh mendingan saya makan nasi tapi dikunyah sampai lembut ya. Jadi kalau masih awal-awal nggak apa-apa teman-teman konsumsi bubur ya, karena banyak sekali nih di bulan-bulan ini tuh mulai banyak orang yang terkena asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis ya. Jadi di awal-awal nggak apa-apa konsumsi bubur dulu selama 1 minggu. Nanti kalau udah 1 minggu dialihkan pakainya nasi biasa tapi dikunyah sampai lembut ya. Dikunyah sampai lembut kan sama aja, yang masuk ke lambung kita sudah lembut ya, sudah lunak, dan itu udah tercampur dengan air liur kita. Ternyata air liur kita juga dibutuhkan sekali ketika di dalam lambung teman-teman, seperti itu ya. Silakan dipelajari ya fungsi air liur kita ya di dalam sistem pencernaan. Nah, lah kalau jam makan gimana? Nah, ini bicara jam makan ya. Biasanya ketika kita bangun tidur itu
sudah muncul sensasi namanya begah, tenggorokan sakit, seperti tersedak, mual, itu baru bangun tidur udah merasakan sensasi seperti itu. Kenapa? Karena biasanya jarak antara makan di malam hari itu terlalu dekat dengan tidur, ya, jaraknya terlalu dekat, makanya di pagi hari muncul sensasi. Nah, bagaimana agar nggak muncul sensasi? Ya, jarak antara tidur dan makannya diberi jarak yang agak jauh, misalkan 2 jam atau 3 jam ya. Selain itu juga tidurnya, ya, biasanya tidurnya itu nggak nyender teman-teman. Kalau yang orang yang punya asam lambung, karena otot esofagusnya lagi lemah, dia masih ada ngebuka sedikit sih ya, seperti ini ya, kecil ya. Diam-diam di malam hari dia naik teman-teman, karena masih memproses makanan, karena makanan yang kita makan tadi jaraknya terlalu dekat dengan tidur, masih memproses makanan, tidur terlentang, nggak nyender, asam lambung dikit-dikit naik. Makanya kita, mungkin saya juga pernah mengalami malam hari tiba-tiba tersedak gitu. Nah itu asam lambungnya naik diam-diam di malam hari teman-teman. Di pagi harinya akhirnya muncul sensasi ya. Nah, ketika kita bangun tidur, balik lagi ke pembahasan di awal ya, jam makan ya, bangun tidur biasanya kan bangun subuh, kita konsumsi air hangat ya, sambil kita sholat subuh kita ngerebus telur putih telur ya. Nanti dimakan putih telurnya aja, jangan kuningnya, sementara jangan kuningnya dulu ya, jangan kuningnya, putihnya aja kita konsumsi setelah ya antara jam setengah 6 jam 6. Nanti kalau mau makan agak banyaknya itu di jam 7 ya, di jam 7 jam 7 kurang lah ya, yang penting jam 6 lebih ya, jangan terlalu pagi banget. Makan dalam porsi biasa dulu, porsi kecil ya, makanya dipecah-pecah dulu sementara ya, bisa 5 kali atau 6 kali ya. Di jam setengah 7 kita sarapan, nanti jam 9 kalau misalkan kalau saya biasanya di jam 9 itu pakainya nasi ya, nyemilnya, kalau enggak pakai quaker, bisa pakai quaker, kalau nggak nyemil biskuit ya. Nanti makan lagi jam 12, jam 3 nya kita makan lagi, nanti jam 3 makan, jam 6 ya, jam 6 habis maghrib kita makan. Nah kalau bisa antara jam 6 sampai jam 7 itu terakhir kita makan. Nah nanti tidur jam 9 itu ya teman-teman ya, itu dilakukan terus. Nah bagaimana menu makanannya mas? Kita kan nggak boleh sembarangan makan makanan ya, kadang juga kita bingung mau makan kerupuk aja harus nanya dulu ke temen pernah makan kerupuk nggak nih, sensasinya muncul apa enggak nih gitu ya. Makan ada kecapnya misalkan, oh kecap pekat nih, kira-kira menimbulkan asam lambung enggak ya gitu. Dominan asam lambung itu keluar, dominan asam lambung berlebih itu karena faktor pikiran teman-teman, bukan karena makanan. Kalau lambung kita sudah terbiasa mencerna makanan tersebut ya, insya Allah lambung kita kuat karena udah terbiasa ya, karena udah terbiasa. Terkecuali teman-teman belum terbiasa, contohnya misalkan konsumsi kunyit kan nggak biasa kita konsumsi. Ketika kita konsumsi kunyit pasti ada sensasi, karena wah apa nih yang masuk ke dalam tubuh, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita mau memakan sesuatu, yang penting makanan yang kita makan itu tidak terlalu mengandung gas yang sangat tinggi ya, seperti halnya kol, seperti halnya daun singkong, daun kangkung, bayam ya, seperti itu. Tapi kadang bayam juga ada yang cocok ya. Kalau saya bayam itu kurang cocok, ibu saya juga kurang cocok ya, kata dokter bayam dihindari dulu ya, sayuran yang hijau, terlalu hijau ya. Loh makannya apa? Makannya tuh yang bagus labu-labuan teman-teman, seperti oyong, labu apa sih, saya kan bukan tukang sayur ya, pokoknya labu-labuan lah. Istri saya sukanya masak kayak gitu, labu-labuan, terus wortel, kentang, seperti itu. Makanya cara masak pun harus dimasak sayur bening aja, nggak usah pakai minyak. Kalau minyak kalau bisa mah ya, kalau menurut saya minyak itu 70% harus dihindari ya teman-teman, dikurangi ya. Kalau minyak lebih baik teman-teman makan pedas daripada makan minyak ya, seperti itu. Kalau makan minyak biasanya timbul sensasinya itu banyak, dari mulai puguh, selekit, sesak, seperti itu ya teman-teman ya.
Tapi walaupun saya mengatakan demikian, teman-teman, makanya dipilih-pilih, pada intinya begini, saya, kalian, dan semua orang punya pantangan beda-beda karena punya kebiasaan yang berbeda. Jadi jangan disamain. Dia makan, misalkan makan gorengan kuat, tapi kok saya nggak kuat gitu ya. Dia makan sayur singkong kuat, kok saya nggak kuat gitu kan. Biasanya orang tuh beda-beda, teman-teman ya, menerima makanannya beda-beda. Jadi jangan disamain. Misalkan wah dia makan kerupuk kumat, saya enggak. Saya makan kerupuk kumat, dia enggak. Bisa aja seperti itu ya, teman-teman. Jadi pada intinya kalau makanan itu dipilah-pilah sendiri, ya kalian pasti tahu lah ya. Makanan yang bikin kumat biasanya ketika masuk makanan, selang 1 jam 2 jam itu timbul sensasi ya. Itu biasanya karena makanan tersebut nggak cocok di tubuh kita. Tapi lain halnya ketika lambung kita masih lemah, walaupun kita makanan bukan pantangan, tetap ada sensasi karena masih lemah. Ketika di bulan 1 sampai bulan 3 biasanya itu lambung kita masih lemah, teman-teman. Untuk memproses makanan itu masih lemah, lagi tinggi-tingginya asam lambungnya seperti itu ya. Jadi semuanya harus dilatih. Nanti banyak banget yang saya ingin sharing di sini, dari makanan ya, dari makanan, dari pola pikir, pola istirahatnya, dari bagaimana cara kita mengalahkan sensasi ya. Artinya agar sensasi itu enggak terlalu lama muncul seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa ini sendirilah. Nanti teman-teman bisa memahami diri teman-teman sendiri ya, karena sudah terbiasa ya. Jadi semuanya itu harus dibiasakan dan semuanya harus dilatih. Semuanya, saya bilang semuanya harus dilatih. Dari makan yang tadinya mantang, harus belajar lagi makan makanan yang sedikit dulu kita pantang, harus dilatih lagi, teman-teman. Seperti halnya misalkan kita takut mandi ya, mandi aja takut ya, wajar kita takut karena kita merasa badannya meriang ya. Ketika mandi takutnya tambah meriang, asam lambung kumat. Katanya kalau dingin asam lambung kumat ya, kata siapa ya, kata siapa ya. Kalau cuaca dingin memang kita, semua orang sehat pun pasti lambungnya ingin makan terus, apalagi orang yang punya gangguan asam lambung ya. Seperti itu sebenarnya, itu udah terjadi secara otomatis lah tubuh itu kalau ada dingin. Jadi bukan orang yang terkena asam lambung doang, semuanya. Orang sehat pun kalau cuaca dingin pengennya makan, lambungnya cepat kosong, cepat kuruyukan seperti itu ya. Karena apa? Tubuh butuh hawa hangat terus dengan cara makanan itu ya. Mandi aja takutnya kita kumat ya, seperti itu. Tapi gini, logikanya gini, saya ambil contoh orang yang tinggal di daerah pegunungan. Dia mandi dengan air yang biasa dia mandi, biasa aja. Tapi bagi orang kota yang ke gunung, mandi dengan air itu pasti terasa dingin karena belum terbiasa ya, itu teman-teman. Jadi harus dibiasakan ya. Ketika kita takut mandi pakai air biasa, akhirnya kita mandi air hangat terus, pagi air hangat, sore air hangat, pagi air hangat, sore air hangat. Akhirnya terbiasa kita mandi dengan air hangat. Tubuh kita terbiasa dengan mandi air hangat. Kepengen mandi dengan air yang biasa harus dilatih, harus berani, teman-teman. Nggak apa-apa, di awal pasti muncul sensasi karena tubuh kita butuh pembiasaan, butuh adaptasi, teman-teman. Seperti itu. Nggak apa-apa mandi, ada sensasi, mandi lagi, ada sensasi, mandi lagi, terus dicoba terus seperti itu, bertahap terus, jangan berhenti, jangan takut. Masuk dengan air aja takut ya. Saya juga dulu takut, teman-teman, tapi saya berhasil akhirnya berani mandi dengan air yang biasa ya, karena saya mencoba. Anak saya malam-malam hujan-hujanan nggak apa-apa, masa saya jam 9 pagi takut mandi ya kan nggak wajar itu kan, pemikiran nggak wajar itu kan. Berarti itu ada di pikiran kita ya. Sebenarnya kalau kita mandi pun nggak apa-apa sebenarnya, itu hanya sedikit contoh ya.
Jadi nanti semuanya akan dilatih, semuanya harus dilatih teman-teman. Nanti kita sharing bareng-bareng bagaimana cara melatihnya ya, pola pikirnya juga dilatihnya seperti apa. Nanti kita sharing bareng-bareng ya. Doain aja semoga saya diberi kesempatan untuk bikin video ya. Dan jangan lupa agar saya termotivasi membuat video-video terbaru, silakan ya. Silakan sambil nonton tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya yang warna merah seperti itu ya teman-teman ya, agar saya semangat teman-teman ya. Wah, teman-teman peduli dengan saya juga peduli dengan teman-teman seperti itu ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.